memperbaiki administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia. Saya Amelia Sari dengan NIM 1911074 akan menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Pengangguran merupakan salah satu masalah di negara berkembang, terutama Indonesia. Pengangguran merupakan istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakkeseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk menangani pengangguran, yaitu 1. Menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Menurut Profesor Soumitro Joyo Hadikusumo berpendapat bahwa memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Mengembangkan industri padat karya. Industri padat karya merupakan suatu kegiatan proyek. Pengembangan industri dapat dilakukan dengan cara meningkatkan modal asing dan juga modal dalam negeri. Sebagai contoh di era pemerintahan Jokowi, yaitu dibuatnya suatu program padat karya tunai di Desa Kersanagara, Kecamatan Ciberum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua yaitu menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Contohnya pembuatan tol Surabaya sampai Mojokerto, yaitu bisa disingkat SUMO, di mana ruas tol yang dibuat melintasi 4 wilayah, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mojokerto. Yang ketiga yaitu mengirim tenaga kerja. Selain 2 yang telah disebutkan, pengiriman tenaga kerja yaitu dapat membuka kesempatan kerja dengan mengirimkan tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Contohnya yaitu Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, membuka pintu pengiriman TKI ke 14 negara. Dengan 3 hal itulah maka pengangguran dapat diatasi, karena kegiatan proyek maupun pengiriman tenaga kerja membutuhkan tenaga kerja yang sebanyak mungkin. Perkenalkan, nama saya Elena Raja Gugu dengan NIM 1911115. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Ada beberapa hal peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Amelia Sari, dan yang kedua saya akan menjelaskan yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia pada saat ini. Ada beberapa hal cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, 1. Membuka latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, contoh tenaga kerja guru. Dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kerja guru ini, pemerintah melakukan seminar bagi para guru agar mereka lebih profesional dan dapat meningkatkan kualitas dalam bekerjanya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat setempat dan juga menyelesaikan bakat-bakat yang mereka miliki dengan usahanya, baik itu melalui pendidikan formal dan kursus. Contoh, seseorang yang sedang mengikuti kursus komputer. 3. Memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja. Memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja, contohnya dilakukannya PKL bagi para siswa-siswi SMK dan KKN yang disebut dengan kuliah kerja nyata bagi para mahasiswa. Dengan melakukan proyek magang ini, mereka akan lebih paham dunia kerja sehingga mereka bisa lebih profesional dalam dunia kerjanya nanti. Dan dalam proyek magang ini juga mereka akan mendapat keahlian-keahlian baru
sehingga mereka bisa profesional dan meningkatkan kualitas tenaga kerjanya nantinya. Baiklah, saya Dita Tiara Dwiana, NIM 1911023. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari rekan saya, yaitu 4. Meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Dalam hal upaya menanggulangi tingkat pengangguran, pemerintah membuat sebuah kebijakan mengenai kesejahteraan bagi tenaga kerja yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan. Contohnya, diberikannya asuransi kesehatan serta alat kerja yang memadai untuk menjamin keselamatan kerja. 5. Mengembangkan sektor informal. Pengembangan sektor informal dapat berperan penting dalam menekan angka pengangguran, karena untuk bekerja di sektor informal tidak diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga di negara berkembang yang tingkat pendidikannya belum merata, hal ini bisa sangat membantu. Contohnya, sebagai salah satu contoh sektor informal yaitu pertanian. Kenalkan, nama saya Hirwati, NIM 1911058. 6. Pengembangan program transmigrasi. Program ini bisa memerata kesempatan kerja. Wilayah yang berada di pelosok pun bisa lebih berkembang dengan adanya pendatang, karena pendatang bisa mengembangkan usaha baru, sehingga penduduk asli pun bisa memiliki kesempatan kerja yang baru. Contoh, beberapa warga Kabupaten Mojokerto melakukan transmigrasi ke Sulawesi karena minimnya tenaga kerja di sana. 7. Melakukan investasi. Jika sebuah negara melakukan investasi, maka ini dapat mengembangkan jalannya bisnis di sebuah negara. Dengan demikian, perekonomian pun akan terus berputar. Tenaga kerja akan terus dibutuhkan dengan banyaknya lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran pun dengan sendirinya akan berkurang. Contoh, investasi di bidang pertambangan dan hasil alam perpor di Papua. Perkenalkan, saya Mita Andriani, NIM 1911003 akan mempresentasikan tentang manfaat ekologi administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia. Ekologi administrasi adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber, dan manusia atau keuangan. Adapun manfaat ekologi administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia yaitu 1. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal upaya menciptakan pengangguran, tentu erat berkaitan dengan faktor ekologi. Salah satunya adalah sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM, atau manusia yang hidup di lingkungan tersebut. Dengan adanya peran pemerintah dalam menangani pengangguran seperti diadakannya pelatihan di Depnaker, membuka seminar untuk para pekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Maka dengan itu pula, sumber daya manusia atau SDM lebih berkualitas dari sebelumnya, sebab mereka dapat mengetahui lebih dalam bakat dan misalnya terhadap suatu pekerjaan, sehingga apabila mereka ingin melamar pekerjaan, mereka telah mengetahui bidang atau keahlian apa yang cocok untuk mereka dan pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan profesional. Saya Derisna, NIM 1911090. Di sini saya akan menjelaskan meningkatkan mutu pendidikan. Tidak hanya sumber daya manusia yang berkualitas, namun manfaat lain ada pada peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas penting, di mana pendidikan mampu meningkatkan serta sosial seseorang dengan bantuan pemerintah seperti diperbolehkannya proyek magang yang dilakukan siswa SMK maupun mahasiswa. Dengan begitu pula
para penerus bangsa dapat mengetahui lebih dahulu bentuk-bentuk kerja dan sistem pekerjaan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan apabila siswa atau mahasiswa yang telah lulus, maka mereka dapat bekerja dengan kualitas yang baik serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selain itu, kegiatan seperti pendidikan kursus pun dapat menciptakan generasi-generasi berkualitas. Selain sumber daya manusia dan pendidikan, manfaat lainnya yaitu pada bidang sektor perekonomian. Hal ini dapat dipastikan pada pengembangan sektor informal, di mana dengan diperhatikannya sektor informal seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan sebagainya. Dengan begitu, negara bukan hanya dapat meringankan angka pengangguran, tetapi dapat meningkatkan perekonomian. Dengan banyaknya perolehan dari hasil sumber daya alam yang dilakukan, masyarakat mereka juga dapat menghasilkan uang dari usahanya sendiri. Selain dapat menikmati hasil sendiri, sektor informal juga dapat membantu masyarakat tidak mempunyai pekerjaan. Seperti contoh, dalam sebuah panen padi, seseorang tidak mungkin melakukannya sendiri, maka ia membuka lapangan pekerjaan untuk pemanenan padi. Nama saya Fitri Andriani dengan NIM 191108. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang makalah kami. Kesimpulannya adalah materi ini berkesimpulan dengan pengangguran. Jadi masalah terbesar di negara Indonesia adalah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah terbesar, terutama di negara Indonesia. Pengangguran dapat berdampak buruk bagi negara, contohnya seperti masyarakat menjadi kurang makmur, kesejahteraan rakyat yang minim, serta perekonomian negara akan turun. Dengan begitu, pihak pemerintah berupaya dalam mengatasi hal tersebut. Salah satu manfaat yang dihasilkan adalah meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas. Saran: dalam menyikapi kebijakan yang telah dibuat, masyarakat Indonesia hendaklah ikut serta dalam melakukan penerapan hal tersebut, sehingga masyarakat dapat memiliki kualitas diri, skill yang baik di dunia kerja, dan pemerintah hendaklah membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 3. Kelompok dulu apa kelas dulu? Mohon maaf jika ada kata yang salah. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian. Sekian.